Cek cek. Gimana di scan ada file PDF-nya mana belakang. Oh ini ada barcode. Kita mulai aja ya. Bismillah. Nanti yang setoran tasrifnya nggak usah direkam, maksudnya. Setoran tasrif. Iya terakhir aja. Anu nggak hilang nggak hafalannya kalau dia nggak tahu. Sabar aja dulu hilang. Yang di bawah kayaknya belum yang di bawah. Buzzer di awal aja. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Baik, pada sore hari ini insyaallah taala kita akan memulai kitab Mukhtarat, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu bahasa Arab, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron, yang mana beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Furqan Sidayu Gresik, hafizahullah ta'ala. Kitab ini dia membahas 3 kaidah utama dalam mengenali ilmu bahasa Arab, yaitu nanti di buku pertama ada namanya kaidah sorof, yang kedua nanti ada namanya kaidah nahu, dan yang ketiga ada namanya ilmu tasrif. Dan kemarin kita sudah membahas muqaddimah daripada kitab sorof ataupun kaidah-kaidah sorof, yaitu membahas tentang masalah kalam, yang mana kalam itu adalah susunan kata yang mempunyai arti yang sempurna. Yaitu maksudnya apa? Orang yang diajak bicara paham, nggak perlu menunggu jawaban dari perkataan orang yang berbicara itu. Contoh misalnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri, maka ini disebut dengan kalam. Kenapa? Karena dia terdiri dari beberapa kata, dari 2 kata di sini, dan dia mempunyai arti yang sempurna. Maksudnya apa? Yang pendengar nggak perlu lagi nanya tidak perlu lagi yang mendengar itu menanyakan tentang suatu hal yang lain atau menunggu jawaban. Contoh misalnya inja'a Zaidun, jika Zaid datang. Maka dalam bahasa Arab ataupun dalam kaidah nahwu ini bukan dikatakan kalam. Kenapa? Karena dia nggak memiliki arti yang sempurna. Kalau kita katakan inja'a Zaidun, jika Zaid datang, maka seakan-akan ada pendengar itu menunggu jawaban yang lain. Jika Zaid datang, kenapa? Maka tidak dikatakan dengan kalam. Itu kalam. Dan nanti kalam yang sudah kita katakan dia itu terdiri dari susunan kata. Kata itu dalam bahasa Arab disebut kalimatun, kalimatun. Dan kalimah atau kata ini dia dalam bahasa Arab ada 3 macam, ada 3 jenis. Ada isim, ada fiil, ada huruf. 3 saja, tidak ada yang keempat. Tidak ada yang keempat. Dari mana kok bisa dapat 3? Jawabannya dari istiqra, dari penelitian ulama bahasa Arab. Para ulama bahasa Arab meneliti seluruh kata-kata dalam bahasa Arab, susunan-susunan kata dalam bahasa Arab, dan hanya menemukan 3. 5 kata itu dia memiliki arti sendirinya dan dia nggak ada terikat dengan waktu, maka nanti dia disebut dengan isim. 5 nanti dia ada kata yang memiliki arti dalam dirinya sendiri, memiliki arti, dan dia terikat dengan waktu. 5 terikat dengan waktu yang lampau, waktu sekarang, ataupun yang waktu yang akan datang, maka mereka menamakannya dengan fiil. Dan dia menemukan lagi ada kata yang ketiga, yaitu kata yang tidak bisa memiliki makna kecuali harus bersambung dengan yang kata yang lain. Yaitu apa? Yaitu huruf. Contoh seperti huruf-huruf jar, huruf-huruf syarat, huruf-huruf istifham, dan lain sebagainya. Huruf-huruf ataf. Itu namanya semuanya adalah huruf. Oleh karenanya, para ulama membagi kata dalam bahasa Arab atau kalimah itu menjadi 3. Isim, fiil, dan huruf. Dan ketiga kalimah ini ataupun 3 kata ini dia memiliki masing-masing memiliki ciri yang membedakan daripada yang lain.
Adapun isim kemarin sudah kita sebutkan tanda-tandanya, yaitu yang pertama dia menerima tanwin. Dia memiliki tanwin, misalnya kata Zaidun. Nah, Zaidun ini dia ada tanwinnya. Tanwin itu apa? Kemarin kita belum kabarkan ya. Tanwin itu apa? Tanwin itu adalah nun sakinah, nun mati, yang dia itu cuma terucapkan namun tidak tertulis. Ya. Nun sakinah yang berada di akhir kata, nun sakinah yang berada di akhir kata, yang terucapkan namun tidak ditulis. Ya. Kalau lihat Zaidun, tulis Zaidun, sayangnya Zaidun. Ini kan tanwin nih, ini tanwin. Harusnya ini ada nun sakinah, namun tidak ada dia, ya. Tapi terucap, ada ucapannya, harusnya kan ini ada nun sakinah seperti ini, namun nggak ditulis, namun hanya diucapkan saja. Namanya apa? Ya, namanya tanwin. Namanya tanwin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada tandanya di antara tanda-tanda isim adalah menerima alif lam al. Contoh misalnya lafaz baitun, baitun atau rumah. Ini dia bisa menerima al baitu. Ya. Maka al baitu ini adalah isim. Yang kedua, ketiga tandanya apa? Didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Di antara salah satu huruf nida atau panggilan adalah ya. Ya. Yang berarti apa? Wahai. Ada yang juga di antara huruf-huruf panggilan adalah a, wa, itu di antara huruf-huruf panggilan. Nanti kita akan bahas di pembahasan munada nanti. Maka yang didahului oleh huruf nida adalah isim. Kemudian yang keempat, di antara tanda isim adalah diawali salah satu dari huruf jar. Contoh tadi, min, fi, li, bi, kaf, dan lain sebagainya daripada huruf-huruf jar. Maka yang kata yang didahului oleh huruf jar, maka dia adalah isim. Kemudian yang kelima, dan terakhir, yaitu adalah bersambung dengan isim lain, atau yang disebut juga dalam bahasa Indonesia namanya kata majemuk. Kata majemuk. Yang susunan daripada dua kata membentuk arti yang lain, ya, arti yang berbeda. Ya, contoh di sini apa? Di dalam kitab bintu Muhammadin, anaknya Muhammad. Yang mana di sini tanda ini diketahui isim, yaitu di lafaz bintunya. Di sini bintu, kalau kita lihat ada nggak di tanda-tanda yang sebelumnya? Dia nggak ada tanwin di sini bintu. Ya. Ya. Bintu. Ya bintu ya, bintunya bintu. Ya. Ya bintu itu nggak ada didahului oleh apa, nggak ada tanda-tanda yang sebelumnya. Dia nggak ada tanwin, nggak ada alif lam, nggak ada di huruf nida, nggak ada huruf jar juga. Nggak ada jarnya kan. Namun dia bintu ini kita sebut isim. Kenapa? Karena dia bersambung dengan isim lain. Yaitu siapa? Muhammadun. Muhammadun ini adalah isim. Kenapa isim? Karena dia tanwin. Karena tanwinnya. Iya. Ya. Kemudian setelah itu ini adalah tanda-tandanya isim ya. Kemudian fiil, kita beralih ke fiil. Dan fiil ini dia ada tanda-tandanya, namun dia tidak ditulis di sini ya tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang kemarin kita sebutkan, yang pertama tanda-tandanya adalah didahului oleh kod. Ya, kod. Kalau kod ini nanti dia memiliki dua arti ya. Kalau dia masuk ke fiil madi bermakna tahqiq, ya, penekanan, sungguh. Jadi kod kalau dia masuk ke fiil madi itu fiil yang atau kata kerja waktu lampau, masa lalu. Maka dia bermakna apa? At-tahqiq, atau disebut apa namanya? Penekanan, sungguh artinya, sungguh. Kalau dia masuk ke fiil mudhari, maka nanti dia bermakna kadang-kadang. Ini yang pertama, yaitu bermakna apa, didahului oleh qad. Kemudian yang kedua, di antara ciri daripada fiil dia didahului oleh sin dan saufa. Sin dan saufa. Sin dan saufa ini di antara kata namanya taswif. Ya, menunda-nunda. Taswif, menunda-nunda. Menunda-nunda ya, itu taswif. Kalau bedanya apa kalau sin sama saufa? Kalau sin itu dia menunda namun jaraknya nggak panjang.
Tapi kalau sofa itu lama. Nah, panjang. Waalaikumsalam. Pakai Ya, karena tangannya dingin. Kemarin kan udah dingin. Insyaallah. Kita lanjut ya. Kita sampai mana tadi? Apa? Sin Sin sofa. Bedanya apa tadi? Sin itu dia bermakna apa namanya? Takib apa mengakhir apa namanya? Terlambat, ya. Menunda, namun menundanya itu nggak lama ya. Cuma sebentar. Namun kalau dia sofa, oh itu lama. Makanya kalau orang Arab itu bilang Ustaz Anak, kalau dia katakan sofa, itu sudah bertahun-tahun sudah itu. Nggak dikerjakan sudah itu kalau dia sudah ngomong sofa. Nggak terjadi gitu. Makanya bilang yang Ustaz Anak, kalau orang-orang pemerintahan Arab mengatakan sofa, udahlah. Ya nggak diharapkan sudah itu. Karena apa? Nggak bakal terrealisasi. Lama bilangnya. Itu namanya taswif. Jadi diantara tanda fiil tadi yang kedua didahului oleh huruf-huruf taswif, yaitu sin ataupun sofa. Kemudian yang ketiga tandanya kemarin apa? Yang penasab ya, alat-alat penasab. Didahului oleh alat-alat penasab. Contoh misalnya alat penasab adalah an, ya, lan, itu semua adalah alat-alat penasab. Nanti kita akan bahas di bab tersendiri ada. Bab tersendiri. Udah 3 aja atau anak kemarin tambah yang jazm ya? Jazm ya? Ah ya. Sama yang keempat terakhir adalah tandanya adalah penjazm. Alat-alat penjazm. Di antara alat penjazm nanti adalah apa? Lam, lamma. Ya. Itu semua adalah alat-alat penjazm. Nanti alat penjazm ini ada 2 jenis dia ya. Ada yang dia menjazmkan 1 fiil, ada yang menjazmkan 2 fiil. Nanti kita akan bahas pada babnya insyaallah. Itu adalah ciri-cirinya fiil ya. Ciri-cirinya fiil. Buka halaman 4, Mas. Halaman 4. Nah, ya. Kita masih merojah ini, belum masuk materi baru. Kemudian setelahnya kita bahas tentang pembagian fiil. Nanti fiil nanti terbagi ditinjau dari beberapa hal ya. Kalau yang di sini yang di halaman 4 ini ditinjau daripada terkait dengan waktu. Nanti ada fiil ditinjau, pembagian fiil ditinjau dari subjek, ditinjau dari objeknya. Nanti banyak. Ditinjau dari bangunan katanya, banyak nanti. Pembagian fiil itu banyak. Kalau yang di sini disebutkan ini adalah fiil ditinjau daripada waktunya, terkait dengan waktu. Nanti ada 3, ada fiil madi, ada fiil mudhari, sama ada fiil amr. Kalau fiil madi apa? Fiil madi itu yang di sini dikatakan kata kerja waktu lampau. Kata kerja waktu lampau. Maka disebut madi. Madi itu apa? Madi itu artinya waktu yang lampau, waktu yang lalu. Namanya madi. Fiil madi. Contohnya di situ apa itu? Alima, nasoro, ya. Sami'a, kata bajalasa. Tahu semua artinya kan? Ini tadi itu sudah tahu semua ya arti-arti yang sebelumnya? Belum ada tahu. Oh, belum. Tahu. Diartikan dulu, lupa kan kasih tahu ya. Coba anak dari maun. Maun itu artinya apa? Air. Tulis. Yang nggak tahu artinya tulis. Dulu kita sama Ustadz anak itu kalau nggak nulis artinya marahin itu, marahin habis itu. Kemudian burtukolun apa? Jeruk. Burtukolun jeruk. Lupa anak ngasih tahu. Tufahun apa? Apel. Tufahun apel. Kemudian darsun, pelajaran. Ilmu. Ya, ilmu. Kemudian al-bi'ru apa? Sumur. Al-bi'ru sumur. Kemudian al-baitu, rumah. Rumah. Kemudian al-ma'hadu, mahad. Al-ustazu, nah ustaz. Ya, ustaz, guru sama. At-talibu, pelajar. Kemudian al-ana artinya sekarang. Al-ana sekarang. Kemudian godan, besok. Godan besok. Syahrun, bulan. Syahrun itu bulan. Syahrun ini bulan tanggalan ya. Tapi kalau bulan apa langit komar ya. Kemudian yaumun hari. Yaumun hari. Amsi kemarin. Nazifun bersih. Wasihun kotor.
kabirun besar, sogirun ke kecil. Kemudian yang bawahnya ya, yaminun. Yaminun apa? Kanan. Yaminun kanan. Yaminun kanan. Yaumun sama ya, bahasa ditulis lagi. Kabirun sudah, kolamun pena. Kolamun pena. Kitabun buku. Kitab buku. Sudah ya, sama semua. Ada yang enggak? Alal kursi itu. Ala kursiyin. Ala kursiyin apa? Di atas kursi. Ala kursiyin artinya di atas kursi. Ala artinya di atas, kursi. Jadi bahasa Indonesia ini serapan dari bahasa Arab, kursi. Kemudian fil baiti, fi itu di dalam rumah. Ada min ila an ala fi kabili. Kalau min itu dari artinya. Min dari, ila ke an juga sama. An juga artinya dari. Ya. Min dari, min itu artinya dari, ila artinya ke, an dari juga, ala di atas, fi di dalam, ka itu seperti, ka itu seperti kal asad misalnya, seperti singa. Bi dengan li bagi atau untuk, bagi, untuk, milik, sama semua itu. Nanti ya kemarin kan sudah Ana jelasin ya, karena huruf-huruf ini kan dia apalagi huruf-huruf jar ya, nggak mesti artinya yang tadi itu, nggak mesti. Tergantung konteksnya nanti ya, tergantung konteksnya. Kemudian kitab nahwi sudah ya, kitab nahwu ya, bukan nahwu. Alima mengetahui, dia telah mengetahui. Dia telah mengetahui. Dia telah mengetahui. Nasoroh, dia telah menolong. Menolong, bantu. Sami'a, dia telah mendengar. Sami'a, dia telah mendengar. Sami'a, dia telah mendengar. Kataba, dia telah menulis. Kemudian jalasa. Jalasa apa? Dia telah duduk. Sudah berlalu berarti. Iya, sudah berlalu. Ini fi'il madhi. Ya, sama ya, nanti fi'il mudhari, fi'il amr itu sama. Kemudian yang kedua kita bahas fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari adalah kerja waktu sekarang ataupun yang akan datang. Kemarin kan kita sudah sebutkan, nanti ada tempat di mana fi'il mudhari itu hanya menunjukkan kata akan datang, bukan untuk sekarang. Itu ketika kapan? Ketika dia bersambung dengan sin ataupun saufa. Maka nanti dia dikatakan akan. Kalau diartikan akan, misalnya saya jelisu, dia akan. Berarti apa? Dia menunjukkan waktu akan datang. Nggak mungkin waktu sekarang, enggak. Tapi ada nanti dia menunjukkan waktu sekarang. Ketika dia bersambung dengan misalnya contoh lam. Nanti dia menafikan mustaqbal nanti. Menafikan mustaqbal. Nanti kita akan bahas rincinya di babnya nanti insyaallah. Kemudian setelah itu yang ketiga di antara pembagian fi'il ditinjau daripada waktunya ada fi'il amr. Yang disebut juga kata kerja perintah. Ya, i'lam, unsur, isma, uktub, ijlis. Itu adalah pembagian fi'il ditinjau daripada waktu. Nanti akan bahas panjang lebar masalah fi'il ini pada babnya insyaallah. Kemudian yang terakhir C, itu huruf. Ya, huruf. Apa itu huruf? Yang tadi kita katakan kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Maka kalau misalnya ada huruf, misalnya min, berdiri sendiri seperti ini, artinya ada? Enggak ada artinya dia. Tapi kalau dia bersambung dengan misalnya minal hindi, dari India misalnya, minal hindi, berarti ini artinya minnya dari, min zorfiyah namanya, zorfiyah makanya, itu dari artinya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, misalnya gini aja, min, enggak ada artinya. Kenapa? Karena huruf apa dikatakan sini? Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Jadi kalau dia berdiri sendiri nggak bisa. Contoh di sini hal. Hal itu kalau kita artikan ya secara bahasa artinya apakah. Ya. Di antara huruf kata tanya. Huruf istifham namanya, kata tanya. Nanti akan dibahas. Wa itu, kalau wa ini banyak dia artinya ya. Dia tergantung konteksnya. Kalau dia huruf ataf berarti bermakna dan. Kalau dia huruf qasam, sumpah berarti demi artinya. Dia tergantung konteks. Kemudian summa ini juga di antara huruf-hurufnya, huruf ataf juga. Huruf ataf bermakna kemudian.
Kalau kita maknai secara konteksnya kemudian artinya. Inna diantara huruf-huruf penasakh namanya, huruf nasakh. Nanti akan ada bahas di babnya inna. Kalau diartikan apa? Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Au diantara huruf atof. Diantara huruf atof juga kalau dimaknai atau. Kot sungguh sofa akan datang. Ya. Ini murojaah singkat bab muqaddimah. Kita akan masuk ke bab 2 daripada kitab ini, yaitu isim ditinjau dari kaidah sorof. Nah, kita sudah tuliskan di atas ya. Jadi kita sudah kemarin sudah kita kabarkan, nanti di kitab ini ada 3 buku, ada 3 pembahasan ya. Ada pembahasan kaidah sorof yang pertama, dan nanti pembahasan kaidah nahu, dan yang terakhir kaidah tasrifan atau ilmu tasrif. Dan ketiga kaidah ini adalah kaidah yang dipakai seseorang kalau dia ingin membaca kitab Arab gundul. Jadi harus menguasai ketiga ini. Harus, wajib ini, yang ketiga ini wajib. Ya. Dan harus wajib. Dan insya Allah kitab ini itu sudah cukup sekali kalau seseorang ingin menguasai kaidah bahasa Arab secara global dan bisa membaca kitab yang gundul-gundul ya, nggak ada harokatnya. Nah ini pakai kitab ini insya Allah bisa. Nanti bagaimana kok bisa? Kalau sudah kitab ini selesai, kita langsung lanjut ke latihan baca kitab praktek. Kenapa? Karena ya namanya ilmu ya, kalau nggak dipraktekkan hilang dia nanti ya, hilang. Maka harus dipraktekkan. Caranya bagaimana? Dia kita latihan baca kitab, membaca kitab yang gundul ya, kitab-kitab yang nggak ada rokat, ataupun kita membaca kitab yang ada rokatnya dulu. Itu melatih lisan kita untuk baca, ngomong pakai bahasa Arab gitu, melatih lisan. Jadi yang pertama dari kitab ini, kitab Mukhtarat adalah kaidah sorof terlebih dahulu. Kaidah sorof itu apa? Kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan ataupun penambahan huruf. Kita lihat ini kaidah sorof ya. Jadi kaidah sorof ini terfokus pada pembentukan kata, pembentukan katanya. Ya, katanya nanti berubah, baik dia berubah dengan cara pengurangan ataupun penambahan huruf. Misalnya di sini nanti ada wazan nanti ya namanya, ada wazan nanti, yang mana wazan ini ditaruh sama ulama ahli bahasa atau ulama sorof dengan namanya fa. Ini harusnya nggak ada harokatnya ya. Kita kasih ini dulu. Ada nanti wazannya namanya fa, ain sama lam. Ada fa sendiri, ada ain sendiri, sama lam yang terakhir. Namanya fa fi'il, ain fi'il, sama lam fi'il. Itu ada di situ. Nah ini adalah timbangan dasar daripada pembentukan kata dalam bahasa Arab. Jadi pasti nanti kembali ke sini. Fa, ain, sama lam, timbangannya. Dan bahasa Arab, dalam kaidah sorof itu bahasa Arab, kata itu dia, wazan, timbangan itu mengikuti kata. Bukan kata mengikuti timbangan, paham nggak? Paham nggak? Nah, ya. Timbangan itu yang mengikuti katanya, bukan kata yang mengikuti timbangan. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, ada kata di bahasa Arab, contohnya apa? Tadi kitabun. Berarti timbangannya bagaimana? Kalau kita timbang berarti fi'alun. Udah timbangannya kayak gini. Kenapa? Karena timbangannya kembali ke sini nanti. Kalau misalnya contoh lagi, ada kata jalasa. Berarti timbangannya apa? Kembali ke sini. Fa'ala. Kenapa? Karena kata dalam bahasa Arab itu wazan dalam bahasa Arab itu dia mengikuti kata. Kalau misalnya katanya ada yang seperti ini, berarti timbangan seperti ini. Jadi yang jadi patokan utama itu bukan wazannya, tapi ininya, katanya. Kalau kita berpatok kepada timbangan, maka kata dalam bahasa Arab sedikit. Kenapa? Karena timbangan kalau antum lihat di ilmu tasrifan cuma ada berapa? 22 aja. Sedikit berarti. Cuma 22, sedangkan kata dalam bahasa Arab lebih banyak wazannya. Ini cuma pengenalan dikit lah. Ya. Ini seperti itu. Intinya nanti ya, kaidah sorof ini ya, yang perlu diperhatikan di sini, kaidah sorof itu dia fokusnya apa? Pada pembentukan kata dan perubahan katanya. Bukan perubahan harokat akhir. Nih harokat akhir ini yang ini. Ini harokat akhir nih. Misalnya apa?
Misalnya ada lafaz Zaidun. Zaidun. Antum lihat harokat akhirnya. Nanti Zaidun ini bisa kita baca Zaidan, bisa baca Zaidin, ya kan? Bisa an sama in kan? Ini namanya kalau kita bahas harokat akhir, namanya kaidah nahwu. Tapi kalau kita bahas dengan perubahan kata, contoh misalnya ada kata kataba, kemudian dia berubah menjadi yaktubu, ya, yaktubu, kemudian dia berubah menjadi uktub, ya, uktub. Nah, ini namanya adalah kaidah sorof. Itu bedanya itu aja, gampangnya seperti itu. Kalau dia membahas dengan perubahan dari kataba jadi yaktubu, jadi uktub, jadi katabatun misalnya, jadi katibun, maktubun, itu semua namanya kaidah sorof. Kenapa? Karena kaidah sorof fokusnya pada perubahan katanya semua ini, kata-katanya dirubah. Tapi kalau kaidah nahu fokusnya ini, nih harokat akhirnya aja, nih harokat akhir belakang. Jadi enggak, kalau kaidah sorof enggak fokus sama harokat akhirnya, enggak. Tapi dia perubahan daripada kata. Kok kata bisa jadi dari kataba kok jadi yaktubu, kemudian jadi uktub, jadi kitabatun, kemudian jadi katibun, maktubun. Kok bisa seperti itu? Nah, ini nanti bahasnya di kaidah sorof. Adapun kaidah nahu ini harokat akhir. Kok bisa jadi Zaidun? Kok dari Zaidun bisa jadi Zaidan, bisa jadi Zaidin? Nah, ini namanya kaidah nahu. Nanti ada itu di kitab yang kedua, ya. Zaidun, Zaidan, Zaidin, ini namanya pembahasan nahu ini. Adapun sorof, ini kita nggak bahas ini sorof. Sorof itu bahas ini. Kok bisa jadi kataba, jadi yaktubu, jadi paham ya? Masa kaidah sorof ini gampangnya seperti itu aja. Adapun yang wazan-wazan kalau nggak paham nggak salah. Ada di sini nggak wazan? Ada di awal. Nanti kalau mau kaidah wazan-wazan nanti di tasrifan itu sebenarnya dicontohkan coba itu di bawah. Kebanyakan kata. Nanti kita baca dulu ya sebentar ya. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Kemudian diikutkan pada wazan atau timbangan fa, ain sama lam. Ya kan gitu kan? Fa, ain, lam. Jadi kebanyakan kata ataupun bahkan asal kata dalam bahasa Arab itu tersusun dari 3 huruf ini. Nanti ulama bahasa dia menjadikan sebuah kata ini, 3 kata ini dibuat ibarat sebagai sebuah timbangan. Timbangannya apa namanya? Diibaratkan fa, ain sama lam ini. Dan nanti harokat-harokatnya bisa berubah nanti. Tergantung dengan katanya. Misalnya ada kata ini, antum lihat. Jalasa, di situ kan? Maka harokatnya fa, ain, lam. Kemudian ada syariba. Maka fa, ilah. Gitu. Kemudian ada karumah, ada fa, ulah. Gitu. Jadi setiap kebanyakan kata bukan kebanyakan, bahkan semua kata dalam bahasa Arab tersusun dari 3 huruf. Semua kata tersusun dari tiga huruf. Nanti diikutkan pada timbangan yang di atas. Yang namanya timbangannya itu diibaratkan namanya fa, ain, lam. Nanti harokatnya menyesuaikan kata. Bukan katanya menyesuaikan timbangan, enggak. Tapi katanya wazannya itu yang menyesuaikan dengan kata yang ada. Kalau yang kata yang ada itu dia wazannya kutubun misalnya, berarti kan fuulun. Ya sudah, berarti wazannya fuulun gitu. Walaupun kalau antum cari di mana? Di ilmu tasrifan ada nggak wazan fuulun? Nggak ada. Nggak ada, antum cari nggak ada. Tapi apa? Karena kata dalam bahasa Arab ada seperti itu, kutubun misalnya. Kan kutubun kan jamak dari kitab, buku-buku, kutubun. Berarti apa? Berarti nanti wazannya apa? Kalau tanya kutubun wazannya apa? Fuulun. Gitu. Walaupun di tasrifan nggak ada. Paham nggak? Paham ya? Tadi anda bilang wazan ada berapa banyak? Wazan ada berapa? Kalau di tasrifan ada 22. Itu sudah semua itu wazannya cuma 22 atau masih enggak. Wazan itu tergantung kata. Oh, tergantung kata. Yang bilang kan tergantung kata. Oh, iya. Adapun yang dua-dua ini, dua-dua yang ada di ilmu tasrif itu yang lebih banyak dipakai umumnya. Tapi hurufnya ini aja. Fa, ain, lam ini. Iya. Cuma itu toh, fa, ain, lam.
Paham. Oh ya, enggak, nanya itu tadi. Masih enggak oh ternyata fa ain lam aja Iya, ya. cuma Untuk itu. wazan itu ya. Cuma fa, ain sama lam. Adapun ini rumusnya. Adapun nanti ada tambah-tambahan misalnya jadi istafala, jadi ifta'ala, fa'ala. Ini kan ada tambah-tambahan. Nah, tambah-tambahan itu nanti belajarnya di ilmu tasrif. Ya, ada nanti. Sebenarnya ada juga nanti di sini, tapi nggak terlalu detail. Ada nanti di halaman berapa gitu. Ya paham ini. Intinya antum harus pahamin ini aja. Kaidah sorof itu adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya. Baik karena pengurangan atau penambahan. Ini kan ini dari kata ba. Kemudian ditambah ya kan. Ada penambahannya. Ada ya tubuh. Kemudian apa namanya ditambah lagi ada hamzahnya. Kadang-kadang dikurangin. Contoh misalnya apa? Dari kola kan. Kola. Kola. Yakulu. Yakulu. Ini kan ditambah kan. Kemudian dikurangin dia. Kul. Kurang kan? Berarti ini apa namanya? Kaidah sorof. Baik karena pengurangan seperti ini, ataupun penambahan huruf seperti yakulu. Dari kola jadi yakulu. Dia tambah nih huruf. Kemudian jadi kul. Pengurangan hurufnya. Apa yang hilang? Ada wawnya hilang, ya-nya hilang. Ya, gitu. Ini namanya dibahas di kaidah sorof. Adapun kaidah nahwu ini tadi. Fokusnya cuma ini, belakang ini aja. Harokat akhir itu. Ini intinya seperti itu. Namun tadi wazan-wazan, kalau nggak paham nggak asal. Nanti akan paham pada masanya, insya Allah. Udah ya? Paham ini ya? Kita lanjut ya. Ini mukaddimahnya sedikit aja. Kemudian kita masuk ke pasal yang pertama. Halaman ke-6. Pasal pertama, sekarang kita bahas tentang isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Nanti ada 4 pembagian. Ada 4 pembagian. Ada isim maksur, ada isim mankus, sama isim mamdud, dan terakhir isim sahih. Yang pertama kita bahas isim mankus ya. Kelihatan ya? Nah, isim mankus. Harusnya isim maksud enggak apa-apa ya. Isim mankus ya. Isim mankus apa? Isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya situ apa? Al-Qadi. 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 Nah, di sini Al-Qadi dia adalah isim mankus. Kenapa isim mankus? Ya. Diakhiri dengan huruf ya lazimah. Ini namanya ya lazimah yang ini, ya-nya. Sebelumnya hurufnya kasrah. Sebelumnya hurufnya kasrah. Ya. Namanya ya lazimah ya. Ini namanya ya lazimah. Al-Qadi. Kemudian ada lagi Al-Hadi kan? Al-Hadi. Al-Hadi ini namanya semua adalah isim mankus. Nanti isim mankus ini dia ada catatannya di situ ya. Kalau dia alif lamnya hilang, ini alif lamnya hapus nih. Dihapus misalnya. Hapus. Maka iya-nya dihapus juga. Ya lazimnya dihapus juga. Jadinya kemudian nanti ditanwin. Kodin. Dengan catatan ketik ya-nya ini nggak berharokat fathah. Contoh ro'a itu misalnya ro'a itu kodian. Nah, di sini ya-nya nggak dihapus. Kenapa? Karena ya-nya ketika itu dia berharokat fathah. Aku melihat seorang hakim. Ini ya, ini apa namanya catatannya itu aja. Jadi kalau di alif lamnya dihilangkan dan ya-nya nggak berharokat fathah, maka apa? Maka dihapus ya-nya dan huruf yang terakhir tadi itu, huruf sebelum ya itu di kasroh tain. Ya. Kalau dia ada apa namanya? Kalau dia huruf ya-nya ini berharokat fathah, maka apa? Ya-nya ditetapkan ya, nggak dihapus.
Ini isim mankus. Kemudian setelah itu isim maksur. Isim maksur apa? Isim yang diakhiri alif lazimah yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Contohnya situ apa? Al Dunia. al aso ad dunya. Nanti terakhir nanti kita artikan ya. Al aso artinya tongkat ya, ad-dunya dunia. Nah, di sini al-asa, ad-dunya, al-mustasfa, kemudian itu al-fata, itu semua adalah isim maksur. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan alif lazimah, ini alif lazimah namanya. Kemudian harokat sebelum alif lazimah ini berharokat fathah. Maka dia disebut isim maksur. Ya, isim maksur. Kemudian yang ketiga itu ada isim namanya isim mamdud. Isim mamdud itu apa? Isim yang diakhiri dengan hamzah. Yang sebelumnya huruf alif. Contoh apa di situ? Sama dawaun, samaun, dawaun. Kemudian samaun. Itu semua adalah isim mamdud. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan hamzah, ada hamzahnya. Kemudian sebelum hamzah ada huruf alif. Namanya isim mamdud. Kemudian yang terakhir adalah isim sahih. Isim sahih ini apa? Selain ketiga isim ini. Selain tiga isim ini disebut dengan isim sahih. Contohnya apa? Kitabun, ya, sayyaratun, qalamun dan lain sebagainya itu adalah isim sahih. Ya. Paham ya? Insya Allah mudah kalau ini. Mudah. Mudah kan bahannya? Ada yang iskal enggak di yang keempat ini? Ada yang iskal enggak? Yang empat bagian ini. Ada yang murid tanya enggak? Artinya. Artinya ya. Yang iskal cuma artinya aja enggak tahu. Dunia ya. Kemudian al-mustashfa rumah sakit. Kemudian al-mustafa yang dipilih. Al-mustafa artinya yang dipilih. Al-aso tongkat. Kemudian al-fata pemuda. Al-huda apa? Petunjuk. Kemudian yang isim mankus. Al-murabbi pengasuh, pendidik. Kemudian apa? Ar-ra'i penggembala. Penggembala. Al-musolli orang yang sholat. Ad-da'i penyeru. Da'i itu artinya penyeru. Al-qadi tadi ya hakim. Al-hadi adalah yang memberi petunjuk. Ya, pemandu memberi petunjuk. Al-hadi. Kemudian yang C isim mamdud tadi apa tadi? Dawaun obat. Ya. Obatnya dawaun obat. Iktidaun artinya meneladani atau mencontoh. Dawaun tadi obat, iktidaun artinya mencontoh atau meneladani sama. Ya. Binaun apa? Binaun pembangunan. Binaun artinya pembangunan. Kemudian samaun artinya apa? Langit. Insyaun artinya pertumbuhan. Insyaun. Kemudian ibtidaun permulaan. Qalamun sudah tadi kan. Daftarun apa? Buku tulis. Daftarun buku tulis. Saburatun apa? Saburatun papan tulis. Nah. Mimsahatun apa? Mimsahatun Kirain sapu. Saburatun. Miknasatun baru. Miknasatun sapu. Ya kita rekap tadi ya. Kita sambil baca bukunya. Yang kelima tadi mulai dari halaman 5 berarti ya. Jadi kita rekap. Di bahasan yang pertama kita membahas tentang isim ditinjau daripada kaidah shorof.
Kaidah sorof apa? Kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan ataupun penambahan huruf. Baik karena pengurangan ataupun penambahan huruf. Dan kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Kebanyakan, tidak semuanya memang, kebanyakan. Walaupun ada yang berpendapat tidak semuanya tersusun dari 3. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kita nggak usah banyakin bahas-bahasan hilaf-hilaf. Kemudian diikutkan pada wazan. Kemudian kata-kata yang tadi itu diikutkan pada wazan. Yang mana wazan itu tersusun dari fa, ain, sama lam. Nah, contohnya seperti ini. Jalasa wazannya berarti apa? Fa'ala. Syariba wazannya fa'ila. Karuma wazannya fa'ula. Dakko wazannya fa'ala. Farro fa'ala juga. Dakko ini jadi fa'ala ya? Iya, karena aslinya dakko ini apa? Dakko ini ko. Nanti ada pembahasannya. Digabung, dilebur dia jadi satu. Farro juga sama, artinya faroro. Dilebur jadi satu. Kenapa? Karena satu huruf yang berulang dilebur jadi satu. Ya, itu yang halaman 5. Kemudian kita bahas ulang halaman 6, kita recap. Itu kita di sini masuk fase yang pertama adalah isim ditinjau bangunan huruf akhirnya. Jadi ada 4 pembagian. Ya. Yang pertama ada isim maksur. Itu apa? Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Yang huruf sebelumnya barokat fathah. Contohnya tadi ad-dunya. Di sini disebut isim maksur. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif. Ad-dunya ada alifnya. Kemudian sebelumnya barokat fathah. Kemudian yang B ada isim mankus. Isim mankus apa? Isim yang diakhiri dengan ya. Namanya ya lazimah ya. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya al-murabbi itu ada ya-nya. Ra'i ada ya-nya diakhiri. Dan sebelumnya hurufnya kasroh. Ada kasroh. Nah, dari sini ada catatan di kotak. Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelumnya dikasrotain. Contoh murabbin. Kenapa kok hilang ya-nya? Kenapa? Karena alif lamnya hilang dan huruf ya-nya tidak berharokat fathah. Kenapa kok dia bisa hilang? Mau anu jelasin ini? Enggak. Anda tahu, tapi kalau Anda jelasin jangan belum siap. Kenapa jadi hilang dia gitu? Ya, ada sebenarnya, ada. Ya, ada penjelasannya. Jangan sekarang, belum cocok sekarang. Ya. Nah, bingung nanti. Kemudian yang C, sekarangnya C ya. Isim mamdud. Isim mamdud apa? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Contohnya dawaun. Di sini adalah isim mamdud. Kenapa? Karena akhirnya adalah huruf hamzah. Sebelumnya ada huruf alif. Alifnya. Isim mamdudnya. Kemudian D, isim sahih. Isim sahih apa? Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Contohnya qalamun, daftarun, saburatun, mim, sahatun. Ini semua adalah isim-isim sahih. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kita mau tugas dah ya. Tugasnya jelas apa namanya? Dipilih ini ya. Pilih dari kata-kata ini halaman 7, pilih mana di kategorikan mana yang dia termasuk isim maksur, isim mankus, isim mamdud, isim sahih. Nanti pekan depan kita cek nanti. Bismillah ya, Pakai pensil aja. Iya, pakai pensil. Iya. Ya, kita akhiri majelis kita dengan baca doa penulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit-dikit satu blok satu Pak.